Halo. Jadi di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Erika, kemudian ada Ivan, ada Aina, ada Egi, dan ada Cindy. Nah, di sini kami mau menjelaskan tentang jawaban dari soal KFL 3. Disimak yuk. Oke, di sini untuk soal nomor 1, yaitu kan di sini dijelaskan ada PT ABCD Corporation ini mengalami kerugian operasi yang besar mulai tahun 2019 hingga tahun 2020. Nah, untuk semua hutang jangka pendek dan jangka panjangnya ini telah jatuh tempo. Kreditur menolak menambah kredit atau memperpanjang masa pinjaman bagi PT ABCD Corporation ini. Di tanggal 31 Desember 2020, perusahaan dengan sukarela menyatakan diri sebagai perusahaan yang pailit. ABCD Corporation ini memiliki estimate releasable value untuk asetnya sebagai berikut, yaitu cash nilai 30.000, account receivable 20.000, equipment investment 5.000, inventories 70.000, prepaid expense 1.000, land 15.000, building 70.000, equipment 12.000. Dan untuk intangible asetnya 0 untuk total keseluruhannya yaitu 223.000. Nah, kemudian di sini ada neraca saldonya. Untuk informasi tambahan, di sini mortgage payable dan 75% dari interest payable dijamin dengan land dan building. Account receivable telah dijaminkan untuk bank, notes payable, dan 25% dari interest payable. Wages payable dan income tax payable merupakan usury claims. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari statement of affair-nya. Di tabel ini terdapat pledge of for viewless creditor dengan akun land and buildingness. Nilai bukunya itu 95.000 dan nilai pasarnya 85.000. Kemudian untuk less mortgage payable 76.000 dan credit interest payable 6.000. Dan di sini tuh 75.000 ditambahkan dengan 6.000 mendapatkan 81 tersebut. Nanti itu dikurangi dari total 85.000 line of business dan mendapatkan 4.000. Untuk place for facially security kreditornya itu ada akun receivable dan not payable to banks dengan credit interest payable. Di situ akun receivable-nya nilai bukunya sebesar 18.000 dan nilai realisasi pasarnya 20.000. Untuk not payable to bank-nya itu nilai pasarnya 55.000 dan interest payable-nya 2.000. 55.000 itu nanti ditambahkan dengan 2.000 tadi mendapatkan nilai 57 untuk dikurangi pada akun receivable 20.000. Nah, di sini kenapa dapat 0 tidak minus, karena dari akun receivable tadi habis dikurangi dari not payable to the bank. Nah, untuk available for priority and insecure creditornya itu ada cash dengan nilai buku 30.000 dan tetap nilai pasarnya 30.000 juga. Untuk juga ada inventories nilai bukunya 60.000 tapi nilai pasarnya itu 70.000. Kemudian prepaid expense-nya itu 8.000 untuk nilai bukunya. Untuk pada realisasi pasarnya itu 1.000. Lalu untuk equipment net-nya itu sebesar 50.000 pada nilai bukunya. Untuk realisasi pasarnya itu 12.000 dan untuk intangible asetnya itu pada nilai bukunya itu 7.000 dan nilai pasarnya itu didapatkan sebesar 0. Untuk equity investmentnya itu pada nilai pasarnya itu 5.000. Untuk real pasarnya itu sama 5.000. Kemudian ini semua ini ditotal. Untuk total available for priority and insecure-nya itu dapat kreditor sebesar 122.000. Nah, untuk priority liabilities-nya ini nanti dapat dari tabel liabilities yang selanjutnya ini nanti. Nah, untuk tabel liabilitasnya itu di sini diawali dengan liabilitas yang diprioritaskan dulu ya, ini yaitu wages payable sebesar nilai buku 10.000 dan tetap nilai pasarnya sama 10.000 dan kemudian untuk prioritas selanjutnya itu property tax payable sebesar nilai pasar 9.000 dan nilai pasarnya itu sama 9.000. Kemudian keduanya ini ditotal mendapatkan 19.000 untuk menghitung tadi. Nah, untuk yang 19.000 tadi dikurangi sama yang total creditors tadi yang 122.000
didapatkan sekitar 103.000. Kemudian untuk total available for extra creditor 14.000 ini dapat dari 103 dikurangi 117. Untuk 117 nya ada di kelanjutan tabel liabilitas. Nah, untuk kelanjutannya tabel liabilitas dari fuel secure ke bawah itu nanti dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Lalu di sini ada liabilitas and stakeholder activity. Di sini ada priority liabilitas. Itu liabilitas utang yang nggak terjamin tapi prioritas. Di sini ada baggage payable 10.000, property tax payable 9.000, totalnya 19.000. Lalu ada full secure liabilitas yang full terjamin, ada mortgage payable 75.000 dan interest payable 6.000, totalnya 81.000. Ada hutang sebagai terjamin, secure partial itu ada notes payable bank sebesar 55.000 dan interest payable 2.000, totalnya 57.000. Lalu total keseluruhannya untuk secure and prioritasnya itu 20.000. Lalu tadi itu ada hutang yang masih tersisa 37.000 dimasukkan di unsecure non prioritas. Lalu tadi ada hutang yang belum terbayarkan atau account receivable sebesar 37.000. Nah, di 37.000 itu dimasukkan di unsecure non prioritas. Lalu untuk utang-utang yang belum terbayarkan tadi seperti account payable dimasukkan 55.000, lalu notes payable to suppliers 25.000, itu semua dimasukkan di unsecure non prioritas. Lalu ditotalkan 37.000 ditambah 55.000 dan ditambah 25.000. Lalu untuk keseluruhannya total jumlahnya defisiensinya sebesar 117.000. Lalu untuk jurnal awal pihak trusteenya itu di debit itu ada kas sebesar 30.000, account receivable 18.000, equity investment 5.000, inventories 60.000, prepaid expenses 8.000, land 35.000, building 60.000, equipment 50.000, intangible asset 7.000. Lalu untuk di kredit itu ada accounts payable sebesar 55.000, baggage payable 10.000, income tax payable 9.000, notes payable to bank 55.000, notes payable to suppliers 25.000, interest payable 8.000, mortgage payable 75.000, dan yang terakhir ada asset equity 36.000. Nah, 36.000 itu didapat dari capital stock sebesar 250.000 dikurangi dengan retained earnings sebesar 214.000. Lalu selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lain. Kemudian untuk soal yang nomor 2 itu membuat statement of affairs dengan soal Poppins Field for Capture 7 bankruptcy on August 1, 2014 and report the following in thousands. Nah, cash and equivalents yang book value itu senilai 250, account receivables senilai 150, inventories senilai 200, land 300, buildings 275, equipment 200 dengan total 1.375. Lalu untuk cash and equivalent yang estimate net realizable value senilai 250, account receivable 125, inventory 100, land 275, building 150, dan equipment 50 dengan total 950. Lalu untuk account payables yang book value senilai 200, wages payable senilai 150, bonds payable secured by fixed asset senilai 500, interest payable 125, lalu common stock 550 dan return earnings minus 150 dengan total 1.375. Lalu ada informasi dari soal ini yaitu administrative fees are paid at 250 and estimate realizable value is released. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 2 yaitu membuat statement of affair dari pertanyaan nomor 2. Nah, yang pertama kita klasifikasikan dari aset. Nah, di sini ada book value dan juga estimasi nilai yang terrealisasi di pasar. Nah, kita gunakan fixed asset untuk membayar utang kita yang sudah dijaminkan menggunakan dengan fixed asset, yaitu ada lands, building, dan equipment. Di book value itu tertulis sebesar 775, sedangkan pada nilai pasar yang terrealisasi ada 475. Nah, itu dikurangkan untuk membayar bond payable sebesar 500. 475 dikurangkan dengan 500. Kita tulis di sebelah kanan adalah 0. 0 kita artikan sebagai bahwa
fixed asset yang kita miliki digunakan habis untuk membayar utang yang sudah kita jaminkan dengan fixed asset. Selanjutnya, kita kumpulkan aset-aset kita digunakan untuk membayar utang yang prioritas dan juga utang yang tidak terjamin. Nah, di sini ada cash dan ekuivalen, nilai bukunya 250 dan nilai realisasinya juga 250. Account receivable, book value-nya 150, sedangkan untuk nilai realisasinya 125. Inventories dengan nilai buku 200 dan nilai realisasinya sebesar 100. Nah, kita jumlahkan 250 ditambah 125 dan 100. Diketahui total aset untuk hutang yang prioritas dan hutang yang tidak terjamin sebesar 475. Kita kurangkan dengan hutang yang diprioritaskan sebesar 150. Nah, dari sini kita kurangkan 475 dengan 150, ketemulah aset untuk utang yang tidak dijaminkan kepada kreditor sebesar 325. Nah, sampai sini kita akan lanjut ke liabilities and stockholder equity. Nah, di sini kita akan mengklasifikasikan utang kita. Nah, yang pertama itu ada prioritas liabilities, yaitu ada works payable sebesar book value 150 dan juga ada hutang yang dijaminkan namun hanya sebagian, yaitu bond payable sebesar 500. Nah, itu nanti akan dikurangkan dengan fixed asset kita sebesar 475. Nah, 500 dikurangkan dengan 475, kita tulis di sebelah kanan, yaitu yang masih kita miliki utangnya yaitu sebesar 25. Itu akan masuk kepada insecure non-priority claims. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsecured creditor. Nah, unsecured creditor kita isi dengan sisa hutang yang masih tersisa, yaitu hutang yang tidak diprioritaskan. Nah, ada account payable dengan nilai buku 200 dan juga kita tulis di sebelah kanan dengan judul unsecured non-priority claims-nya juga 200. Interest payable sebesar 125 dan untuk stockholder-nya hanya ada di nilai buku sebesar 550 common stock dan return earning-nya 150. Nah, kita total unsecured non-priority claims kita, hutang yang masih tersisa, yaitu ada sebesar 350. Kita dapat dari nilai hutang yang masih sudah dijaminkan namun sebagian hingga hutang yang masih ada. Nah, kita kembali ke tabel sebelumnya. Nah, 350 ini adalah hutang yang masih kita miliki, sedangkan aset yang masih tersisa adalah 325. Nah, terdapat selisih di sini. Nah, selisih inilah yang kita namakan sebagai estimasi defisiensi dan hasilnya adalah 25. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal awal untuk pihak trustee. Nah, untuk jurnal ini sendiri kita ambil dari nilai buku yang ada pada neraca sebelum dilikuidasi. Jadi untuk di debit ada cash dan equivalent sebesar 500, account receivable sebesar 150, inventories 200, land 300, building net 275 dan equipment net sebesar 200. Nah, untuk di sisi kreditnya yaitu ada account payable sebesar 200, works payable 150, bonds payable 500, interest payable 125 dan estate equity sebesar 400. Jadi itu tadi adalah penjelasan dari kami kelompok 1. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.